ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pengajian kita halaman berapa? 100. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu Pak Bu kitabnya ya. Wa yajibu dan wajib fi sholati di dalam sholat asyratu asya'a yaitu 10 perkara. Yang pertama yaqinu qiraatil Fatihati, yakin telah membaca surat Al-Fatihah marotan sekali. Olehnya baca suratul Fatihah qabla surati, sebelum membaca surat, Badhami surati, dan mengumpulkan surat awil ayati atau ayat-ayat ilaiha kepadanya, kepada suratul Fatihah. Wal jahru, dan mengeraskan suara di tempatnya, mengeraskan suara di tempat mengeraskan suara. Maksudnya di dalam sholat itu ada tempat-tempat yang suaranya harus dikeraskan dan ada tempat-tempat yang suaranya harus dipelankan. Juga ada waktu sholat yang suaranya harus dikeraskan, tapi juga ada waktu-waktu sholat yang suaranya harus dipelankan. Jadi ini ada hikmah tersendiri dari Allah. Yang tahu, yang maha tahu hanya Allah. Tetapi ada sebagian ulama yang memberikan ulasan-ulasan kenapa sholat dikeraskan di waktu itu. Ada lagi yang sebaliknya, kenapa bacaan sholat harus dipelankan waktu itu. Jadi ada ulasan-ulasan dari ulama. Wal mahafatatu, dan memelankan fi mahaliha, di tempatnya memelankan. Fi mahaliha, di tempatnya memelankan. Wa ta'dilul arkani, dan membuat sedang-sedang di dalam menjalankan rukun. Membuat sedang. Apa sedang? Enggak terlalu dipanjangkan, enggak terlalu cepat-cepat buru-buru. Jadi sedang. Namanya at-ta'dilul arkan. Wa qiraatu tasyahudi, dan membaca tahiyat fil qa'dataini, di dalam dua duduk. Wal kunutu, dan membaca kunut fil witri, di dalam sholat witir. Jadi kalau menurut kitab ini baca kunut itu malah hukumnya wajib ya. Wajib. Jadi kalau yang meninggalkan kunut dia sholatnya malah gak sah. Karena dalam kitab ini, membaca kunut itu hukumnya wajib. Gitu. Jadi yang gak kunut itu wallahu alam selama ini. Karena apa? Ternyata dalam kitab ini kunut itu hukumnya wajib. Wa mahdina fiman
hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina napa wa qina bi rahmatika syarra ma qadait dan seterusnya. Ini hukumnya wajib di dalam kitab ini. Jadi kalau yang selama ini diperselisihkan, ada yang kunut ada yang enggak, yang untung yang kunut. Jadi ada pemahaman yang kontradiksi di antara pemahaman fikih. Tapi yang kunut selama ini lah itu yang untung. Kenapa? Ya sholatnya selama ini ya bener. Yang enggak kunut padahal udah 40 tahun gitu sholat. Terus gimana Pak? Iya. Makanya ini pentingnya ngaji itu. La ibadah itu konsepnya no, tuntunannya itu mahdhah. Semua ibadah itu tuh konsepnya mahdhah. Jadi udah ada dari Allah langsung, dibawa malaikat Jibril, diserahkan ke Nabi Muhammad, lalu disampaikan ke umat. Semenjak manusia pertama begitu. Namanya ibadah kepada Allah itu tuntunane langsung dari Allah. Lah kalau menjalankan perundang-undangan negara Indonesia misalnya, pengabdian kepada negara itu tuntunannya diproduksi oleh Bu, itu tuntunannya yang bikin siapa? Undang-undang itu. Wakilnya sampean namanya siapa? Wakilnya sampean punya wakil ya? Namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR godok undang-undang, sidang, disepakati, diketok. Hasil sidangnya diserahin pemerintah, diserahkan pucuk pimpinan tertinggi di Indonesia namanya presiden, itu pelaksana. Kalau di NU namanya tanfid. Jadi yang godok itu Surya. Nih hasil daripada kesepakatan rakyat se-Indonesia yang diwakili oleh Dewan Perwakilan, laksanakan. Jadi juklake ngoten Bu. Tapi kalau ibadah pada Allah itu langsung dari Allah juklaknya, dibawa oleh malaikat. Allah sidang enggak itu? Allah sidang mboten kalih malaikat? Ya enggak, Allah sidang. Yang akan melaksanakan tugas itu menyampaikan setiap undang-undang itu yang ditentukan oleh sebuah negara, bahkan enggak negara, RT aja, RW. Itu kalau dilanggar ada sanksi. Melanggar apa? Bawa motor enggak bawa suratnya, sanksinya apa? Disita. Bawa surat tapi mati pajaknya, itu ditilang. Salah jalur, di nerobos lampu merah, ditilang. Lah ibadah kok maunya semau-maunya gitu, terus gimana? Ya ibadah harus ngikutin
juklaknya dari jadi Allah yang akan kita ibadahi. Ngoten nggih? Makanya sampean ini pokoknya wis paling top menungso kok gelem ngaji, gelem nuntut ilmu. Itu manusia pilihan. Pahalanya tambah gede Bu, sambil gendong itu tambah gede. Sambil gendong anak. Apalagi sambil gendong bapaknya gitu yang nggak mau ngaji digendong. Pak ngaji atau Pak tak gendong. Lah ini kan gimana? Bu, aku kasihan suaminya sampean nanti dituntut itu 4 penjuru di akhirat di hadapan Allah. Di pertama dituntut oleh mertua. Anakku mau pek. Anak saya kamu ambil, itu kamu didik apa? Cara hidupnya, gaya hidupnya kamu tuntun dengan tuntunan mana? Dituntut sama Allah ya. Sementara kita punya suami nggak pernah nuntun jalannya yang memulai kita, yang menciptakan kita Allah. Ini kan ironi Bu. Nauzubillah min